Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Desyana dari kelas 12 MIPA 7 nomor presensi 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai mutasi. Berikut merupakan peta konsepnya. Mari kita mulai untuk membahas mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi memiliki bahasa Latin mutatus yang artinya perubahan. Adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan, sementara penyebab mutasi disebut mutagen. Perubahan materi genetik tersebut menyebabkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun tingkat individu. Perubahan tingkat sel, misalnya sel tumor dan sel kanker. Perubahan sifat tingkat individu, misalnya sindrom Down yang memiliki ciri penderita mempunyai wajah khas dan keterbelakangan mental. Jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi dibedakan menjadi 3, yaitu mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, yang kedua mutasi berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama adalah berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan syaraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibat keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Lalu, mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya, muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau mutasi buatan. Mutasi alami atau spontan merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan melalui makanan atau minuman yang terpajan pencemaran radioaktif. Lalu, mutasi induksi atau buatan adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini juga disebut mutasi buatan. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil, ataupun mutagen fisika dapat berubah radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Yang ketiga, berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau disebut juga mutasi titik atau point mutation adalah mutasi yang terjadi akibat perubahan urutan basa nitrogen atau susunan nukleotida pada rantai DNA. Jika urutan basa nitrogen pada DNA berubah, akan menyebabkan perubahan pesan-pesan pada kode genetik atau kodon mRNA atau RNAD, sehingga urutan asam amino yang terbentuk pada rantai polipeptida juga berubah. Perubahan rantai polipeptida ini menyebabkan perubahan genotip maupun fenotip pada suatu individu. Mutasi gen dapat terjadi akibat perubahan jumlah basa nitrogen, perubahan jenis basa nitrogen, dan perubahan letak urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida. Penyebab yang pertama, mutasi gen akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Disebut juga mutasi pergeseran kerangka, frame shift mutation, karena perubahan jumlah basa nitrogen yang bukan kelipatan 3 dapat mengubah kerangka baca triplet kode genetik mRNA. Perubahan jumlah basa nitrogen dapat disebabkan oleh duplikasi atau penggandaan, adisi atau penambahan, insersi atau penyisipan, dan delesi atau kehilangan. Duplikasi, adisi, dan insersi pada dasarnya adalah sama, yaitu penambahan satu atau lebih basa nitrogen pada rantai nukleotida.
Jika terjadi penambahan basa nitrogen pada ujung atau pangkal rantai nukleotida, disebut adisi. Jika terjadi penambahan basa nitrogen di tengah-tengah rantai nukleotida, disebut insersi atau penyisipan. Sementara itu, jika terjadi pengurangan jumlah basa nitrogen pada rantai nukleotida, disebut delesi. Penyebab yang kedua, mutasi gen akibat perubahan jenis basa nitrogen. Disebut juga pergeseran tautomerik atau tautomeric shift. Perubahan ini dapat terjadi karena substitusi atau penggantian secara transisi maupun transversi. Substitusi transisi adalah penggantian suatu basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Contohnya, basa nitrogen pada pirimidin timin diganti dengan basa pirimidin lain, sitosin atau sebaliknya. Substitusi transversi adalah pergantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lain yang tidak sejenis. Contohnya, basa nitrogen purin adenin digantikan dengan basa pirimidin timin atau sebaliknya. Penyebab yang ketiga adalah mutasi gen akibat perubahan letak urutan basa nitrogen atau transposisi. Transposisi adalah perubahan letak basa-basa nitrogen pada suatu rantai nukleotida. Lalu, mutasi kromosom atau gross mutation adalah perubahan materi genetik pada kromosom. Mutasi kromosom merupakan mutasi besar. Mutasi ini terjadi akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Penyebab pertama, mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom dapat disebabkan oleh delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Yang pertama, delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Kemudian, segmen patahannya menempel pada kromosom lain yang sehomolog. Contohnya, delesi pada lengan pendek kromosom nomor 5 yang mengakibatkan sindrom cri-du-chat atau sindrom kucing menangis. Penderita sindrom ini memiliki ciri-ciri pita suara kecil, epiglotis melengkung, sehingga suara tangisan pada saat bayi seperti kucing. Keterbelakangan mental, muka bundar, kepala lebar, rahang bawah kecil, kelainan jantung, pertumbuhan badan lambat, dan pada umumnya meninggal saat lahir atau masa anak-anak. Yang kedua, duplikasi adalah peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Segmen kromosom yang menempel berasal dari kromosom sehomolog. Akibatnya, kromosom akan kelebihan gen. Contohnya, duplikasi pada kromosom X segmen nomor 16A pada lalat buah, yang berakibat timbulnya mutan mata bar atau mata berukuran kecil. Yang ketiga, inversi adalah perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom karena terjadi pembalikan segmen kromosom. Pembalikan segmen kromosom terjadi karena kromosom patah di dua tempat yang diikuti penyisipan kembali gen-gen dengan urutan terbalik. Yang keempat, translokasi adalah peristiwa kromosom patah, kemudian segmen patahannya melekat kembali pada kromosom yang bukan sehomolog. Peristiwa translokasi menimbulkan gamet semisteril atau kurang mampu membuahi, sehingga separuh zigotnya tidak terjadi. Yang kelima, katenasi terjadi jika dua kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom, kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk lingkaran. Penyebab kedua, mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom dapat terjadi pada saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Perubahan jumlah kromosom dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu euploid dan aneuploid. Yang pertama, euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploid atau genom atau zat kromosom. Euploid merupakan perubahan pada seluruh materi genetik dalam satu set, sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan dari zat kromosom haploidnya. Berdasarkan jumlah zat kromosom, euploid dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu monoploid, diploid, triploid, tetraploid. Yang kedua adalah aneuploid, yaitu penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploid atau genom. Aneuploid menyebabkan jumlah kromosom suatu individu menjadi lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah kromosom normal yang disomi atau 2N. Misalnya 2N ditambah 1, 2N ditambah 2, 2N dikurangi 1, 2N dikurangi 2, dan seterusnya. Penyebab terjadinya aneuploidi adalah anafase lag atau non-disinjunction. Anafase lag adalah peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelendong pembelahan saat meiosis. Dan
non-disinjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada saat anafase meiosis 1 atau gagal berpisahnya pasangan kromatid selama anafase meiosis 2. Mutagen. Mutagen adalah zat yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutagen berdasarkan sifatnya dan mutagen berdasarkan sumbernya. Yang pertama, mutagen berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Mutagen kimia terdiri atas senyawa-senyawa kimia yang pada umumnya bersifat racun bagi tubuh. Pada umumnya, senyawa kimia tersebut tidak mudah larut dalam air, tetapi larut dalam lemak, sehingga dapat terjadi penimbunan dalam tubuh. Jika jumlah penimbunan di atas batas toleransi normal, akan merusak dan mematikan sel-sel tubuh. Namun, beberapa mutagen kimia sengaja dibuat untuk keperluan mutasi buatan yang menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Mutagen kimia antara lain pestisida, asam nitrit, agen alikase, benzopirene, zat digitonin dan kolkisin, akridin, 5-bromourasil, dan asam nitrat. Mutagen fisika sebagian besar berupa radiasi sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur-unsur radioaktif. Mutagen fisika sebagian telah tersedia di alam, namun beberapa sengaja dibuat untuk kepentingan penelitian, deteksi, dan mutasi buatan. Mutagen fisika antara lain suhu tinggi, sinar ultraviolet, sinar X, sinar kosmik, sinar alfa, sinar gamma, sinar beta, neutron, serta sinar-sinar yang dipancarkan dari benda elektronik seperti televisi dan komputer. Mutagen biologi berupa organisme, misalnya virus dan bakteri. Asam nukleat dalam virus dan bakteri mampu merusak kromosom sehingga terbentuklah sel-sel yang abnormal. Yang kedua, mutagen berdasarkan sumbernya. Mutagen dapat berasal dari alam maupun buatan. Mutagen yang berasal dari alam akan menyebabkan mutasi secara alami. Sementara itu, mutagen yang sengaja dibuat oleh manusia digunakan untuk keperluan mutasi buatan. Mutagen alami, contohnya sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar kosmik, unsur radioaktif di dalam alam, virus, bakteri, serta gas-gas dan zat kimia yang berasal dari bumi. Mutagen buatan, contohnya pestisida, boraks, formalin, narkoba, sinar X, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, televisi, atau komputer. Klasifikasi mutasi. Mutasi dapat dikelompokkan berdasarkan sumber asalnya, sifat genetik, arah mutasi, jumlah faktor keturunan, dan peranannya bagi organisme. Yang pertama, mutasi berdasarkan sumber asalnya. Berdasarkan sumber asalnya, mutasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami yang terjadi secara alami dengan sendirinya, yang disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Pada umumnya, mutasi alami bersifat merugikan serta menghasilkan organisme yang bersifat resesif dan letal. Mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha atau tindakan manusia. Mutasi buatan yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, namun jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, akan berakibat merugikan bagi manusia itu sendiri. Contoh-contoh mutasi buatan yaitu yang pertama, pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis dan terapi suatu penyakit di bidang kesehatan. Yang kedua, penggunaan zat aditif dan pengawet makanan kimiawi. Yang ketiga, penggunaan alat-alat elektronik. Yang keempat, penggunaan nuklir untuk penelitian, sterilisasi alat-alat kesehatan, dan pembangkit tenaga listrik. Yang kelima, pengendalian jumlah hama tanaman dengan teknik jantan mandul. Yang keenam, pembuatan tanaman poliploid. Yang ketujuh, pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas unggul melalui radiasi dan hibridasi. Yang kedelapan, penggunaan roket dan senjata nuklir yang dapat menyebabkan cacat pada janin dalam kandungan. Yang kesembilan, merokok dan pemakaian narkotika yang berakibat mengganggu kesehatan tubuh. Lalu, mutasi berdasarkan sifat genetik. Berdasarkan sifat genetik yang dihasilkan, mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Mutasi dominan akan tampak pengaruhnya baik dalam keadaan genotip dominan homozigot maupun heterozigot. Sementara itu, mutasi resesif akan tampak pengaruhnya dalam keadaan genotip resesif homozigot. Yang ketiga yaitu mutasi berdasarkan arah mutasinya. Berdasarkan arah mutasinya, mutasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi maju dan mutasi balik atau mutasi mundur. Mutasi maju menyebabkan fenotip organisme abnormal menjadi normal, sementara mutasi balik menyebabkan fenotip organisme normal menjadi abnormal.
Yang keempat, yaitu mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi. Berdasarkan jumlah faktor keturunan, mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi mikro dan mutasi makro. Mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan. Mutasi makro adalah mutasi yang terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. Mutasi makro akan berpengaruh lebih nyata terhadap perubahan sifat-sifat fenotip dibandingkan dengan mutasi mikro. Yang kelima, mutasi berdasarkan peranannya bagi organisme. Berdasarkan perannya, mutasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi yang menguntungkan dan mutasi yang merugikan. Mutasi yang menguntungkan adalah mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat adaptif terhadap lingkungan. Sementara yang merugikan adalah mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif terhadap lingkungan. Dampak. Terdapat dampak merugikan dan menguntungkan. Dampak merugikan terjadi pada gen, kromosom, dan tumbuhan. Pada gen, contohnya anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Pada kromosom, contohnya sindrom Klinefelter. Manusia dengan sindrom Klinefelter memiliki kromosom berjumlah 47 dengan karyotipe 22AA plus XXY atau 44A plus XXY. Ciri-cirinya adalah laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil saat masa pubertas, steril, payudara berkembang, dan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal. Sindrom ini dapat terjadi karena ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuai oleh spermatozoa yang berkromosom Y. Lalu sindrom Turner. Manusia dengan sindrom Turner memiliki kromosom berjumlah 45, yaitu 22AA plus X. Sindrom ini terjadi karena ovum normal berkromosom X dibuai dengan spermatozoa hasil non-disjunction yang tidak mengandung kromosom seks. Ciri-ciri sindrom Turner adalah berkelamin wanita, bertubuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, memiliki kelainan jantung, serta keterbelakangan mental. Sindrom XXX atau wanita super. Manusia dengan sindrom XXX memiliki kromosom berjumlah 47, yaitu 22AA plus XXX. Sindrom ini terjadi karena ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuai oleh spermatozoa normal berkromosom X. Ciri-ciri manusia dengan sindrom XXX adalah berkelamin wanita serta memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi, dari mulai normal sampai subnormal. Lalu sindrom Jacob. Manusia dengan sindrom Jacob mempunyai kromosom berjumlah 47, yaitu 22AA plus XYY. Sindrom ini dapat terjadi akibat non-disjunction kromatid-kromatid Y pada meiosis 2 yang menghasilkan satu spermatid dengan kromosom YY dan satu spermatid tidak mempunyai kromosom seks. Jika terjadi pembuahan antara ovum normal berkromosom X dengan spermatozoa berkromosom YY, akan terjadi sindrom XYY. Ciri-ciri fisiknya adalah laki-laki yang bertumbuh tinggi dan melebihi ukuran normal. Sindrom Y. Zigot yang mempunyai kromosom 22AA plus Y tidak mampu hidup. Hermafrodit. Pada manusia hermafrodit ditemukan kromosom XX dan XY dalam sel tubuhnya sehingga mempunyai karyotipe 22AA plus XX plus XY. Manusia hermafrodit memiliki ovarium dan maupun testis. Hal ini dapat terjadi karena non-disjunction yang berlangsung 2 kali pada beberapa sel dalam spermatogenesis. Hermafrodit juga dapat terjadi jika oosit sekunder atau ovum yang masih bersatu dengan badan polar dibuai oleh dua macam sperma. Satu sperma mengandung X dan satu sperma lainnya mengandung Y. Lalu sindrom Patau terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 13 sehingga mempunyai kromosom 47 dengan karyotipe 45A ditambah XX atau 45A ditambah XY. Ciri-ciri manusia dengan sindrom Patau adalah sumbing pada bibir dan langit-langit longga mulut serta polidaktili. Sindrom Edward terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 18 sehingga terjadi 47 kromosom dengan karyotipe 45A ditambah XX atau 45A ditambah XY. Ciri-cirinya bentuk kepala panjang, bentuk muka khas, jari-jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana dan dada pendek dan lebar. Memiliki kelainan jantung dan ginjal serta berumur pendek. Sindrom Down terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 21 sehingga memiliki kromosom 47 dengan karyotipe 45A plus XY atau 45 plus XX. Ciri-cirinya bermata sipit, fertil, kaki pendek, berjalan lambat, menderita kelainan jantung,
serta pertumbuhan tubuh dan mental agak lambat. Biasanya, orang dengan sindrom Down memiliki IQ yang rendah. Lalu sindrom Wolff terjadi karena delesi atau hilangnya sebagian lengan pendek kromosom nomor 4. Kelainan yang tampak yaitu pangkal hidung menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, keterbelakangan mental, serta kelainan jantung. Lalu dampak merugikan bagi tumbuhan yaitu pembentukan buah tanpa biji. Pertumbuhan ini bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya. Lalu dampak menguntungkan mutasi yaitu mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria dan penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Yang pertama, mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria, yaitu mutasi dapat terjadi akibat pembanyakan melalui stek daun karena adanya pengaruh faktor dari lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya. Sinar X dan gamma merupakan radiasi pengion yang dapat melepas energi ketika melewati atau menembus materi. Proses ionisasi itu terjadi dalam jaringan tanaman sehingga menyebabkan perubahan sel, genom, kromosom, atau DNA. Meskipun demikian, ada kalanya tanaman mutasi kembali normal apabila dikembangbiakan secara generatif. Walaupun mengalami mutasi, tanaman mutan tetap menyimpan gen normal. Pada generasi tertentu, gen normal itu berpeluang muncul kembali. Mutasi akan bertahan apabila tanaman yang mengalami mutasi diisolasi dan diperbanyak dengan kultur jaringan. Yang kedua, penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji, yaitu pemberian kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang spindel, kromatid-kromatid tidak dapat dipisahkan. Akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom. Misal, 3N yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Mutasi dapat menyebabkan perubahan gen maupun kromosom, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan sifat pada tingkat sel hingga tingkat individu. Perubahan yang terjadi pada individu menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman suatu organisme. Jika mutasi di alam terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu, tingkat keanekaragaman organisme akan terus meningkat dan dapat menginisiasi terbentuknya spesies-spesies baru dengan sifat-sifat yang jauh berbeda dari sifat-sifat organisme asal mulanya. Dengan kata lain, telah terjadi proses evolusi. Tingkat terjadinya mutasi alamiah akan berlangsung sesuai dengan gejala-gejala alam yang ada, sedangkan tingkat terjadi mutasi buatan bergantung pada manusia. Sekian pembahasan mengenai mutasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat beberapa kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.